لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وبعد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati istiqamatil haqq. Ya, min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'in adamatu iyaka fihi ma'a husulin natayyi. Min alamati iqamatil haqqi laka, ya. Setengah sebagian bahasa saya langsung aja ya. Bahasa pakai ini aja. Sebagian daripada tanda-tanda didirikan oleh hak Allah Ta'ala bagimu dalam suatu daripada segala asbab. Apakah kita ini dibuat oleh Allah masih berusaha keras? Masih kalau untuk beribadat dalam latihan yang banyak, beramal yang banyak, itu asbab. Kalau untuk dunia bekerja keras untuk cari makan, itu namanya asbab. Nah sekarang tandanya apakah Allah itu membuat kita masih berada dalam asbab atau Allah itu membuat kita sudah sampai pada makam tajrid. Makam tajrid kalau untuk dunia kita tinggal ngutip hasil, tinggal makan aja, minum aja, hasil kehidupan udah ada, itu namanya tajrid. Kalau untuk di dalam perjalanan kepada Allah semata-mata tajrid, tinggal berhadap kepada Allah saja mendapat hasil. Kemana saja badannya berada dia terus ma'rifat itu enggak lepas-lepas lagi. Itu namanya tajrid. Sekarang Allah itu membuat kita di mana antara dua ini? Apakah kita dibuatnya masih asbab, bekerja keras lagi, beribadat banyak lagi, harus berzikir lagi, atau kita sudah terus bersama Allah di mana saja kita berada? Itu namanya tajrid. Nah, kita lihat ini tandanya. Yaitu bahwa dikekalkannya akan dikau di dalamnya, di dalam asbab atau di dalam tajrid, serta diperoleh segala faedahnya. Kalau kita masih juga dibuat oleh Allah dalam asbab, enggak keluar. Kalau keluar kita malah kurang derajatnya, enggak sampai. Nah berarti itu kita masih dibuat oleh Allah dalam asbab. Kalau untuk dunianya kita masih bekerja keras untuk cari makan. Kalau kita enggak kerja, enggak makan, enggak ada duitnya, nah, itu berarti Allah masih membuat kita masih di dalam asbab. Kalau dalam perjalanan batin, kalau kita nggak berzikir, hilang ma'rifat, lupa balik kepada Tuhan, kurang ibadat, kurang kualitasnya. Berarti kita itu masih dibuat oleh Allah berada di dalam asbab. Terimanya sudah. Itulah tanda. Terima gitu kan. Ya boleh buat. Itu menunjukkan masih ada asbab. Masih kita tuh berada dalam asbab, belum lagi sampai ma'rifat kemana-mana. Kalau udah terpakai itu kemana saja dia tetap ada. Itu udah terpakai dalam tajrid. Itu tandanya. Kemudian kita tidak melakukan asbab, mendapat faedah, makin
bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Nah itu berarti Allah masih membuat kita asbab. Kalau di dalam tajir lagi juga makin tajam, makin tajam, makin tajam dia, makin panah dia, makin panah dia, makin nyata wujud Allah, makin nyata wujud Allah. Nah, itu nama faedahnya. Itu dari makam tajir. Maka barang yang tiada dikekalkannya, maka disenangkannya daripadanya, dimudahkan oleh Allah daripadanya. Dan barang yang hasil mendapat faedah hasilnya, maka itu tidak dianggap, tidak dibilang, tidak dikira baginya. Tetapi terkadang adalah kemudaratannya itu terlebih banyak padanya. Kalau enggak kekal, kadang ingat, kadang lupa. Kalau kadang yang diminta pun nggak dapat, mau sholat pun nggak khusyuk. Begitu juga kalaunya, tatkala kita perlu kepada benda-benda dunia, ongkos dunia nggak dapat duit, nah ini berarti kita nggak dikekalkan. Nah, itu maka dikatakan belang-belang dia, belang-belang. Tapi iktisabul abdi tetap dijalankan. Ya itu tadi, dalam berusaha itu harus ada kesungguhan dan ketetapan hati. Baru dikatakan iktisabul abdinya betul. Kalau hanya iktisabul abdi tapi nggak ada ketetapan melakukannya, ya nggak betul. Cuman taman yang kenangan aja lah. Nah itu ya jadi mudarat ya jadinya. Belajar sekian puluh tahun, tapi tak hafal pun nggak lewat. Maka tiadalah diiktibarkan, maka tiadalah dipandang, dikira, dianggap barang yang engkau didirikan, sesuatu yang engkau dibuat oleh Allah di dalamnya, yaitu dengan dirimu daripada ilmu atau halmu. Kalau yang macam ini, kalau masih di dalam dirimu, kalau dengan dirimu nggak dikira. Oh aku berzikir, tapi dengan dirimu, iya nggak dikira. Nggak ada Allahnya itu. Aku rajin ibadat yang sunat-sunat, betul. Tapi yang melakukan sunat-sunat itu dirimu, iya. Dianggap oleh Allah nggak ada. Oh aku punya ilmu, iya betul kau punya ilmu tentang perjalanan batin. Tapi merasa kau yang belajar, kau yang merasa tahu, iya. Nggak dikira. Atau hal hatimu, merasa aku juga. Belum. Dia yang dikira itu Allahnya. Walaupun kedudukannya itu rendah, tapi Allahnya itu yang membuat kita, bukan rasa akunya itu. Itu maka kebanyakan kita sangkut di rasa akunya itu. Berarti kalau menurut nilai Allah ini nggak dikira ini. Ini kan kau yang buat, bukan dari Allah. Kalau udah dari Allah baru dikira. Walaupun sedikit dia, tapi dia tetap datangnya dari Allah. Ya. Nah, sekarang mendapatkan Allah itu di mana? Di mana jalannya ini? Di mana kuncinya ini? Di mana pemakaiannya ini? Kita wajib keluar dari diri. Itu pertama betul. Biasakan keluar dari diri itu bertahun-tahun. Walaupun kita beramal sedikit, tapi waktu beramal sedikit itu aku nggak beramal. Yang mengamalkan badanku adalah Allah. Kau mana? Aku udah keluar dari diri. Diri itu udah aku tawakalkan, diri itu udah aku serahkan, diriku udah diambil alih oleh urusan Allah. Ini dikira walaupun sedikit. Ini awak masuk ke dalam. Kita pakailah perkataan Nur Ruslan. Kullukum syirkun khafiyun wa la yazharu tauhiduhu. Setiap kamu itu terus berada dalam syirik khafi dan tak jelas tauhidnya, illa kharaja min nafsi, kecuali dia memang sudah keluar dari dirinya. Sekarang masalahnya kemampuan keluar itu bisa istiqamah atau muncul-muncul. Selama enggak kita keluar syirik, karena itu aku.
maka maaf ya, kalau masih merasa berzikir aku ikut tetap syirik. Kalau untuk Tuhan, kalau untuk perjalanan itu masih dalam menempuh perjalanan. Kalau untuk ke Allah, dia jangan ada akunya lagi. Kau keluar dulu dari dirimu, biar aku yang ngurus badanmu, berzikir, beramal, baru bisa. Selama kau masih ada kau di dirimu, kau tetap syirik. Wala yazaru tauhidu, dan tak jelas tauhidnya, dan tak nyata tauhidnya. Kau belum mengesahkan aku dengan betul, kau ikut-ikutan di situ. Illa kharaja min nafsi, kecuali keluar dia dari dirinya. Nah sekarang menetapkan supaya kita istiqamah dan keluar ini gimana makanya? Melazimkan tawakal, melazimkan keluar dari diri itu harus jadi pakaian. Walaupun nanti sedikit tapi dia berkesan. Di situ akan nampak dia. Latihan per minggu dia akan nampak. Kita teruskan ya. Nah, itulah dia kuncinya di sini. Dan alamat dan tanda Allah mendirikan membuat kita sebagai hambanya di dalam suatu itu bahwa dikekalkannya atasnya. Terus dibuat kita ini status hamba. Mana status hamba? Tidak ada merasa daya upaya terus. Kemudian kita merasakan segala perbuatan yang kita lakukan itu dan iradat Allah terus. Kemudian kita bersandar kepada Allah di dalam hal bagaimanapun itu terus teramalkan. Yang terakhir rasa aku itu hilang. Itu tertinggi. Mampu udah merasakan rasa aku itu hilang sama sekali, baru dikatakan hamba. Ini yang dikatakan oleh Allah dikekalkannya atas hamba. Supaya kita tuh memakai hamba itu betul. Dan hasil baginya buahnya dan faedahnya. Mana buahnya faedahnya? Adalah faedahnya itu berbuat ia atas segala adab. Aku berbuat di dalam adabul haq. Mana adabul haq? Ada Allah, nggak ada aku lagi. Bisa kayak gini, baru dapat buah. Kalau merasa aku ada, kau belum dapat buah. Walaupun pada bentuknya kau itu beramal. Berzikir. Buahnya di situ. Yang dikendaki dalam adabul haq itu ada Allah, tidak ada lagi akunya itu nggak ada lagi. Yang inilah yang disungguhi betul-betul. Bukan derajat jumlah-jumlah makan-makan, enggak perlu. Itu perjalanan. Buahnya nanti nggak dapat. Kita buktikan berpuluh-puluh tahun dah kita menempuh jalan ini. Mana buahnya? Mana Allahnya? Itu aja buktinya. Apakah habis hidup kita di dalam hanya ibarat permainan round sana round sini tapi nggak dapat buah? Capek. Itu sana itulah buahnya. Ada Allah nggak ada aku. Karena bahwasanya amal itu apabila ada dia daripada nafsu, rasa aku dalam keadaan bercampur dengan bagian nafsu, ada yang aku inginkan, ada gharat, ada tujuan, berarti akunya ikut. Niscaya tiada kekal ia. Amal tuh nggak kekal, nggak dikekalkan Allah. Dan jikalau kekal ia, niscaya tiada zahir baginya faedah. Kalaupun dia mengamalkan terus, faedah buahnya nggak nampak. Mana faedahnya? Ada Allah, nggak ada aku. Nggak nampak dia. Aku aja mesti timbul. Karena bahwasanya faedah itu beserta ikhlas baru bisa. Buahnya mana? Buahnya syirik. Benar di dalam beramal. Enggak aku yang beramal, Allah yang mengamalkan diriku.
Allah yang menzikirkan diriku, Allah yang mensolatkan badanku, Allah yang menzahirkan kalamnya pada lidahku, baru betul. Itu sidik. Itu amal sidik dalam makam namanya. Kalau enggak sidik enggak dapat apa-apa. Capek awak berpuluh-puluh tahun. Ubah ini nasib. Kenapa? Saya udah sekian puluh tahun ngajari. Enggak mau kita mengubah dengan sungguh-sungguh. Lepaskan akunya itu. Melepaskan akunya itu paling payah. Yang bisa aku menghilangkan rasa akunya, ya udah kok boleh buat lah. Jalannya udah kasih tahu. Maka apabila berhimpun sidik dan ikhlas, benar yang kita amalkan itu, bacaan yang kita baca bukan aku lagi, benar. Perlakuan mengamal, perlakuan aku berbuat ibadat, enggak perbuatanku lagi, benar. Kemudian apa yang diucapkan oleh lidahku, batinku melihat apa yang diucapnya itu, benar. Kalau misalnya alhamdulillahirrabbilalamin, aku melihat yang mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin itu Allah sendiri. Dan Allah itu ku nampak dia memuji dirinya sendiri. Ini benar. Itu sidik. Ini yang dicari dalam amal. Bukan rasa aku. Saya udah mengerti, saya bilang, lepaskan diri kita. Tak usah ikut-ikutan di situ. Oh saya ikut-ikutan. Nanti tetap sirik. Kemarin satu orang pun nggak ada, cuma si Aris yang lewat. Jadi saya buktikan ini hari bisa lewat apa enggak? Oh bapaknya. Ini kenapa? Aku belum lepas. Jadi nggak bisa kita bilangkan aku udah sampai kepada Tuhan. Gak dapat buah nanti. Itu sidik ya. Kemudian ada ikhlas. Nah ini pemakaian menyeluruh, dia lebih luas paham. Ikhlas dalam amal. Berlepas segala sesuatu apapun waktu di dalam beramal itu. Melainkan amal itu datang dari Allah. Terlaksana di badanku amal itu, amal perbuatanku dan iradat Allah. Badanku dan amal adalah milik Allah. Aku enggak punya apa sedikit pun, melainkan hanya menerima karunia. Bisa macam ini? Ikhlas. Sungguhi betul-betul. Sungguhi betul-betul. Lepaskan diri itu betul-betul. Kalau mau bertuhan tapinya ya. Ini nggak ada handalan-handalan, nggak ada aku-akuan, nggak ada makam-makam, nggak ada derajat-derajat, nggak ada. Menjadi hamba atau enggak itu jadi nilainya. Macam mana dikatakan menjadi hamba dengan benar? Ada Allah, nggak ada hanya aku. Jadi minta. Kalau pagi Jumat rumah saya sedikit aja salah, saya tinggalkan. Betul, tinggal dulu. Dia bercari ke bawah. Pindah ke sebelah. Oh, mak begini. Tapi di eratnya itu betul. Pagi Jumat. Gak bisa main-main. Supaya memang minallah billalillah itu memang betul ya.
terjadi karena bahwasanya faedahnya itu serta ikhlas. Ikhlas itulah buah sidik. Allah lah. Kalau udah memang sidik ini orang lama-lama menjadi siddiqin. Siapa siddiqin? Di bawah derajat nabiyin. Bukan kemauan awak, tapi begitulah Allah mengangkatkan derajat. Dibuatnya hati kita tuh benar semuanya. Benar di dalam ucapan. Yang kita ucapkan itu dengan kenyataan hati benar. Kemudian benar di dalam makam. Tawakal tu Allah. Betul apa enggak kau ini tawakal? Benar di dalam azam. Ketekatan hati. Cita-cita. Benar di dalam niat. Benar di dalam ikhlas. Itu benar. Lama-lama menjadilah dia orang benar. Kalau masih ada akunya syirik. Maka saya bilang, selama kita masih menyetel lagi akunya ikut, tidak akan jumpa kau sama Tuhan. Kita buktikan langsung. Kita harus panah. Panah itu enggak ada habis sirna lenyap, tinggal Allah sendirian. Baru dikatakan ada mumahdin. Ini ratusan halaman ini. Ke atas semakin tinggi lagi bahasanya. Ingat itu. Udah ratusan, itu enggak tahu-tahu pembahasannya. Ngapain ngaji hitam? Ngapain sampai ratusan kalau nggak bisa pakai? Seakan-akan macam apa aja, macam kebanggaan aja nggak perlu. Ada kebanggaan di sini, di hadapan Allah nggak ada. Ada Allah nggak ada aku. Itu macam mana akunya itu semakin hilang. Itu yang minta. Kalau mau betul-betul bertuhan ya, sebab ini syirik ini sangat menentukan di akhirat. Wa yu'adzibal munafiqina wal musyrikin. Allah akan mengazab orang-orang munafik. Nah, munafik mana? Aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Batinnya sikit pun enggak menyaksikan Allah. Munafik kalau dalam syahadatnya. Ini Allah siksa nanti di akhirat. Ubah ini nasib. Wa yu'adzibal munafiqin wal musyrikin. Syirik kalau masih ada, disiksa Allah di akhirat. Kalau mengubah nasib sungguh-sungguh. Sebab itu sangat menentukan di akhirat. Bisa jumpa Tuhan atau tidak. Tunggu ya. Hidup kita cuma satu kali. Satu kali. Kesempatan yang satu kali ini. Perbuatlah sebaik-baik mungkin. Jangan sempat awak pulang itu membawa penyakit. Membawa bala dari Tuhan. Mana? Munafik dan syirik. Gunakan ini. Maka apabila berhimpun sidik dan ikhlas dalam amal, niscaya kekal bagimu amal itu terus dibuat oleh Allah sama kita. Sebab kita di dalam mengamalkan itu semakin terlatih, semakin terbiasa, semakin bagus kualitasnya, semakin Allahnya nyata, semakin akunya hilang. Jadi kadang kekal. Allahnya nanti timbul, akunya nggak ada sama sekali. Itu penghabisan. Dan zahirlah faedahnya, yaitu mana? Bertambah-tambah nikmat waktu kita beramal. Bertambah-tambah nikmat waktu berzikir. Bertambah-tambah nikmat waktu kita semakin panah. Dan banyaklah pertolongan Allah yang datang daripada waridat ilahiyah dan anwar.
warid ilahi, nur Tuhan menerangi perjalanan hati sehingga Allah tuh semakin nampak, dan nur hidayah untuk menuju Tuhan semakin terang. Itu pertolongan Tuhan. Walaupun mataku nengok alam, hatiku tidak ke alam. Walaupun mataku nengok diriku, hatiku enggak nengok diriku. Walaupun badanku beramal, aku enggak tertuju di amalku. Aku melihat ini datang daripada Allah. Itu warid ilahi. Warid ilahi namanya. Yang datang langsung pengajaran itu dari Allah. Mau dibangsakan kepada ilmu laduni pun masuk juga. Maka ilmu laduni itu nggak bisa belajar dari manusia, dari Allah langsung. Dan adalah demikian itu alamat mendirikan hak ta'ala bagimu dalam makam ini. Kalau macam ini dapat warid ilahi dan terus berada kita di dalam menerima nur hidayah untuk terang menuju jalan Allah, itu menunjukkan Allah itu mendirikan kita, melaksanakan kita di dalam makam pertolongannya, yaitu jalan-jalan menuju Allah. Tapi ini batin semua ya, perjalanan rohani semua, bukan akal. Bukan sebatas terhenti pada amal badan zahir, bukan. Apa hilang akalnya? Tidak. Akalnya itu akal robbani. Akal yang dibangsakan kepada akal yang menerima perjalanan, mampu menalar tentang perjalanan Tuhan yang sangat halus. Kenapa? Pindah dia kepada alam rohani. Yang berapa? Sekali lagi ya, bisa tambahin. Perhatikan betul nih ya. Man abbara min basati ihsanihi asamathul isaatu ma'a rabbihi. Barang siapa masuk pada berjalan hak Allah Ta'ala, dipandangnya masuknya itu dengan amal kebajikan dirinya. Aku masuk ke wilayah pendekatan hati kepada Tuhan. Iya, waktu kau masuk pendekatan wilayah hatimu pada Tuhan, kau merasa kau yang beramal. Iya. Kalau macam itu kau belum. Yaitu sekira-kira dilihatnya dirinya lah yang mengerjakan kepada amal. Dan dirinya lah yang berhadap itu. Bukan dengan pertolongan Allah. Kalau dia tidak memandang pertolongan Allah karena memandang semata-mata dirinya, niscaya Allah akan membuat terhenti, keluh, beku, keras lidahnya tatkala kejahatan itu terjadi pada Tuhannya. Enggak dikasih komentar pada lidahnya bahwasanya lidahnya sedang berbuat jahat. Diam, enak melakukan kejahatan dan Tuhan. Mana kejahatannya? Rasa aku itu jahat. Kalau di sini perjalanan orang ini, rasa aku itu kau jahat di hadapan Tuhan. Merasa kau beramal itu kau jahat di hadapan Tuhan. Coba kita perhatikan kita beramal. Bisa apa sama enggak nih? Siapa nanti yang bisa melepas betul-betul dari Allah? Kita perhatikan betul-betul. Nanti prakteknya itu akan nampak.
kesan-kesan kebiasaan akan nampak. Dia harus panah habis. Badan ini kalau di dalam kitab Nur Nafis tak ubahnya seperti wayang. Wayang digerakkan dia oleh darah. Dia nggak punya kudrat, nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan apa-apa. Si wayang tahu, nggak ada satu zarah pun perbuatanku, nggak ada sedikit pun ketaatanku, melainkan Allah pula yang membuat. Berarti dia memandang dari Tuhan, dari Tuhannya bukan dari dirinya. Kalau dia memandang dari dirinya, ini lah dia jahat aja itu. Artinya Allah mendiamkan akan hamba ini daripada menuntut balas, minta cari pahala, cari derajat, cari sawab. Tahu sawab? Pahala yang banyak. Gimana Ustaz? Asal kami dengan ceramah, siapa mengamalkannya pahalanya sekian-sekian, itu yang kami dengar. Lain nggak pernah, yang itu aja. Supaya kami rajin beramal. Ya Allah, apakah kita masih anak-anak kasih bonbon dulu tiap hari? Hah? Kasih bonbon baru berapa? Nah, kerjakan tuh ya ini tuh. Alah. Karena bahwasanya ia bertaut terikat dengan nazarnya kepada dirinya. Ini penyakitnya. Karena dia memandang terikat dengan diriku. Aku yang mengamalkan. Aku yang berzikir. Aku yang sampai di tingkat ini. Walah, habislah kau. Tak sampai kau kepada Tuhan. Habis berpuluh-puluh tahun kau tempuh jalan tuh. Tuhannya nggak ada sedikit. Kadang orang marah juga sama Pak. Tapi begitulah kenyataan dan perjalanan saya perhatikan. Bersalah lain halnya. Nih tengok. Yang lepas daripada pertambatan dirinya. Coba ulangi itu kalimat. Lain halnya orang yang sudah berlepas betul, tak ada tautan sedikit pun dengan dirinya. Nggak ada aku beramal. Nggak ada aku membaca. Nggak ada aku yang berzikir. Bisa baru. Kalau masih bertaut dengan dirinya sampai kapanpun, habis umurmu nanti kau dalam syirik. Walaupun pada akhirnya kau itu orang taat, namun penilaian syirik itu tetap ada. Kau gak dapat buah dalam amalmu. Yang tiada memandang ia baginya wujud, ini penghabisan. Siapa udah berlepas tidak ada memandang wujud dirinya, badanku ada di situ. Tapi akunya nggak ada lagi di badan. Kalau badan itu beramal, itu Allah mengamalkan badan karena Allah hendak menzahirkan syariatnya pada badan manusia. Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dalam menciptakan Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku yang menjadikan, ini kalau cerita sama malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Apa itu khalifah? Aili tamfuzu ahkami,
supaya badan Adam, badan anak keturunan Adam di situ terlaksana segala hukum-hukum syariatku. Karena aku tidak menyatakan syariatku pada badan manusia. Si badan manusia dia nggak ada daya upayanya. Kalau udah berganti semua, rasa aku nggak ada, rasa berbuat nggak ada, rasa kehendak nggak ada, rasa melihat nggak ada, rasa hidup nggak ada, rasa mendengar nggak ada, rasa membaca nggak ada, rasa berpikir nggak ada, habis nggak ada semua, nggak ada. Berarti badan ini ganti Allah, ganti itu namanya khalifah. Maaf ya. Baru Allah, karena yang membuat ganti itu Allah, bukan manusia. Ini ja'ilun, aku yang menjadikan di permukaan bumi khalifah, bukan manusia. Kalau mau betul-betul berganti, baru digantikan khalifah. Kalau enggak sampai ini dapat buah. Itu marah orang sama Allah. Khalifah marah sama Allah. Kata manusia. Gimana datangnya itu? Dan kita berusaha sama orang, kita berusaha sama Allah. Jadi tanggung jawab di akhirat semua. Kita bisa tanggung jawab. Ucapan itu harus tanggung jawab. Kita tengok dulu, berganti apa enggak aja belum. Walaupun waktu menilai itu, jadi 5 menit cuman khalifahnya. Itu hilang. Allah entahlah, Tuhan yang tahu. Ini non disiplin ilmu ya kan. Mana tadi? Ini saya mengeluhkan ya artinya, itu dia. Habis. Lain halnya orang yang sudah lepas daripada pertambatan dengan dirinya, tiada memandang dia baginya wujud. Nah, ini nggak tanggung-tanggung tinggi nih. Badannya ada tapi dia nggak merasa ada di badan lagi. Badannya dan alam tinggal satu wujud, itu wujud Allah. Dan tiada memandang bagi dirinya itu amal, tak ada amalku. Dan tiada memandang dia itu berbuat ihsan. Segala kebaikan-kebaikan pada diriku adalah kebaikan Allah. Segala terbuka marifat pada diriku, anta budallaha ka'annaka tarahu, itu Allah sendiri membukakan hatiku, bukan aku yang sampai pada ihsan. Walaupun pada akhirnya dariku melakukan ihsan, maka tiadalah keluh lidahnya selama-lamanya. Artinya bahasa untuk memahami Tuhan itu terus terpaham di hati. Sebelum diucapkan Allah kasih nur duluan. Lidahnya itu hanya menjahirkan nur-nur yang datang sebagai pengajar, memberi petunjuk pada lidahnya. Lidahnya hanya menerjemahkan nur-nur yang datang dari Allah saja. Sebab itu bukan perkataannya, tapi perkataan Allah. Itu yang dikatakan perkataan yang mengandung hikmah. Karena inilah kata mu'alif, panjang bahasannya, akan datang ini. Berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris dari bawah. Halaman 102. Itu kalau memang betul-betul mau sampai ya. Ini dalam ilmu ini tidak ada tawar-tawar. Tak ada tawar-tawar. Kalau sampai pun sampai, siapa enggak pun enggak.